Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai telaah kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di sekolah menengah ruang kolaborasi topik 3. Adapun kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Hijrah Wahyudi Anwar, yang kedua Fatmawati, yang ketiga Muhammad Rizal. Mencermati format modul ajar dan komponen-komponen apa saja yang harus ada dalam sebuah modul ajar. Dalam sebuah modul ajar memiliki 3 komponen-komponen, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Ketiga komponen-komponen ini juga memiliki beberapa subkomponen. Informasi umum terdiri dari identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Kemudian komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan refleksi peserta didik dan pendidik. Selanjutnya lampiran, terdiri dari lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Adapun yang menjadi catatan dari materi komponen dalam modul ajar, yaitu tidak semua komponen yang saya jelaskan tadi itu wajib tercantum dalam modul ajar yang dikembangkan oleh pendidik. Mengapa? Karena pendidik di satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Alasan perlunya menyesuaikan proses pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik adalah karena setiap peserta didik pada dasarnya adalah unik. Mereka mempunyai karakteristik masing-masing atau berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik ini bisa saja terkait dengan profil belajar, minat belajar, dan kesiapan belajar. Hal ini berarti bahwa guru tidak semestinya memperlakukan peserta didik dengan perlakuan yang sama sehingga potensi belajar peserta didik dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, guru dapat menggunakan asesmen diagnostik agar dapat mengetahui karakteristik peserta didik yang kemudian menyusun berbagai strategi pembelajaran yang beragam untuk memahamkan pengetahuan baru kepada peserta didik. Selanjutnya, alasan perlunya menyesuaikan proses pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Terdapat 5 alasan, yaitu: pertama, efektivitas pembelajaran, yaitu siswa akan lebih mampu menyerap dan memahami materi yang diajarkan. Alasan yang kedua, motivasi belajar, yaitu siswa yang merasa dirinya diterima dan diakui oleh guru akan lebih bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Kemudian alasan yang ketiga, pemanfaatan potensi, yaitu guru dapat memanfaatkan potensi siswa dan mengembangkan kemampuan yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing siswa. Alasan yang keempat, keberagaman, yaitu setiap siswa memiliki kemampuan, minat, dan cara belajar yang berbeda. Kemudian alasan yang kelima, pemahaman yang bermakna, yaitu siswa akan merasa bahwa pembelajaran yang diterimanya sangat relevan dengan kehidupan mereka, sehingga akan lebih termotivasi untuk belajar. Mencermati rencana pembelajaran yang tertuang dalam modul ajar atau RPP yang dibuat oleh guru di sekolah PPL. Yang pertama, segi kelengkapan komponen minimum. Modul ajar di sekolah tempat kami PPL itu sudah ada tujuan pembelajarannya, langkah-langkah pembelajaran,
dan asesmen pembelajaran yang jelas, tetapi belum sesuai dengan backward design. Kemudian dari segi esensial dan bermakna. Yang pertama, tujuan. Untuk tujuan pembelajaran telah termuat dalam modul ajar. Tujuan dalam modul ajar juga sudah relevan dengan penerapan konsep. Modul ajar sudah memuat pertanyaan pemantik pada kegiatan apersepsi. Konsep utama yang akan dipelajari, pengetahuan inti, keterampilan, dan sikap yang akan dipelajari telah tertera secara jelas. Kemudian, konten juga sudah bebas dari muatan sara, pornografi, pornoaksi, dan provokasi. Yang kedua, kegiatan. Rangkaian kegiatannya belum mengakomodir kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian, modul ajar sudah sesuai dengan konsep WER2 dalam modul Understanding by Design, namun belum menunjukkan kegiatan yang memfasilitasi keunikan dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Kemudian, asesmen. Asesmen awal dilakukan dalam kegiatan asesmen diagnostik. Asesmen memberikan umpan balik dalam bentuk kegiatan refleksi. Kemudian, kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran belum tertera secara jelas. Selanjutnya, dari segi berkesinambungan. Modul ajar di sekolah tempat kami PPL, urutan pembelajarannya sudah sistematis namun belum detail. Terdapat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran dan asesmennya belum secara detail menjawab tujuan pembelajaran. Kemudian dari segi kontekstual, modul ajar hanya menyesuaikan kondisi lingkungan belajar SMK Negeri 3 Goa. Modul ajar tidak secara detail mengakomodir kebutuhan masing-masing siswa. Kemudian modul ajar juga tidak memuat kegiatan yang berkaitan dengan kearifan lokal. Kemudian dari segi sederhana, bahasa yang digunakan dalam modul ajar jelas dan mudah dipahami. Bahasa atau istilah sudah dicantumkan dalam glosarium. Kemudian, untuk komponen pendukungnya dalam modul ajar, pemilihan sumber atau media yang digunakan sudah bervariasi. Selanjutnya juga sudah terdapat kegiatan remedial dan pengayaan dan sudah mencantumkan daftar pustaka. Pertanyaan selanjutnya yaitu soal nomor 4. Secara berkelompok menelaah kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik dari sebuah contoh perencanaan pembelajaran yang disediakan. Berdasarkan hasil pengamatan, perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang disusun oleh guru Pamong tempat kami melaksanakan PPL yaitu di SMK Negeri 3 Goa telah sesuai dengan capaian belajar. Namun, proses pembelajaran belum sesuai dengan penerapan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru tidak semestinya memperlakukan peserta didik dengan perlakuan yang sama, sehingga potensi belajar peserta didik dapat dioptimalkan. Selama proses pembelajaran, guru harus menggunakan berbagai cara untuk memahamkan informasi atau pengetahuan baru kepada semua peserta didik dalam komunitas ruang kelasnya yang selalu beragam. Mendiskusikan dan mengidentifikasi kesesuaian pembelajaran dengan karakteristik peserta didik dilihat dari ruang lingkup materi pembelajaran, proses pembelajaran, produk hasil belajar, dan kondisi lingkungan belajar. Yang pertama, menyesuaikan ruang lingkup materi. Jadi dalam penyesuaian ruang lingkup materi ini ada 3 aspek yang perlu kemudian diperhatikan. Jadi aspek pertama itu bagaimana seorang pendidik atau seorang guru perlu melakukan identifikasi terkait dengan bagaimana kesiapan belajar siswa, minat, dan tingkat penguasaan peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik.
Nah, dengan melakukan asesmen diagnostik inilah seorang guru diharapkan mampu untuk mengidentifikasi bagaimana kesiapan belajarnya siswa, minat dan tingkat penguasaan kompetensinya, lalu dipetakan untuk bisa disesuaikan nantinya dengan model pembelajaran yang akan diterapkan. Selanjutnya yang kedua, yakni di sini seorang pendidik itu perlu melakukan penyelesaian materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Jadi penyelesaian di sini maksudnya adalah bagaimana materi yang diberikan ini disesuaikan dengan konteks zaman yang dihadapi sekarang oleh peserta didik itu sendiri. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah merancang bagaimana lingkup materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Jadi pada tahap ketiga ini, untuk penyelesaian lingkup materi, bagaimana seorang pendidik itu perlu membuat rancangan atau rencana terkait dengan lingkup materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua yakni menyelesaikan proses pembelajaran. Dalam penyelesaian proses pembelajaran ini ada 4 hal. Yang pertama itu, seorang guru itu perlu untuk melakukan identifikasi terkait dengan kesiapan belajar peserta didik, minat, dan juga kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, seorang guru perlu menyediakan berbagai bahan dan media yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran sebagai alternatif yang diberikan kepada peserta didik sebagai untuk menentukan pilihan dan media belajar. Jadi guru di sini menyediakan berbagai bahan dan media yang bisa dijadikan sebagai alternatif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana guru di sini melibatkan peserta didik dengan membentuk mereka ke dalam beberapa kelompok atau secara mandiri ataupun berpasangan. Karena lagi-lagi kita kembali kepada bagaimana proses pembelajaran paradigma baru itu yang dimana terpusat kepada peserta didik, bukan lagi kepada guru. Jadi peserta didiklah yang aktif untuk aktif mencari informasi dan menemukan sendiri konsep materi yang akan kemudian dipelajari pada saat itu. Yang keempat, menggunakan materi bacaan yang sama, pendidik memberikan penugasan atau pertanyaan yang berbeda kepada peserta didik sesuai dengan kesiapan, minat, dan juga kebutuhannya. Yang ketiga itu penyelesaian produk hasil belajar. Dalam penyelesaian produk hasil belajar ini ada 5 poin. Yang pertama itu aktivitas belajar yang mensyaratkan peserta didik menghasilkan produk disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Jadi dalam poin pertama ini, untuk di produk hasil belajar itu bagaimana peserta didik yang mengikuti aktivitas belajar itu mampu menghasilkan produk atau misalnya karya dan yang dapat mencapai tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Jadi lagi-lagi produknya ini merupakan hasil capaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Yang kedua, prinsip
terlihat secara fisik, mencerminkan tingkat pemahaman peserta didik, dan dapat digunakan sebagai bentuk asesmen sumatif maupun formatif. Ketiga, untuk kelompok peserta didik yang gemar menulis dan visual bisa dengan tugas menulis contoh teks negosiasi. Jadi untuk proses yang ketiga ini, bagaimana seorang guru perlu mengelompokkan siswa berdasarkan apa yang menjadi bakat mereka. Misalnya ketika dia memiliki kegemaran atau bakat dalam menulis, kemudian gaya belajar visual, itu bisa dikelompokkan untuk bisa menghasilkan sebuah karya yang sesuai dengan bakat dan gaya belajar yang masing-masing peserta didik miliki, seperti itu. Keempat, yakni kelompok yang gemar bercerita, tugas yang diberikan berupa membuat teks negosiasi dalam jual beli. Jadi lagi-lagi di sini ini merupakan turunan dari yang ketiga, dari poin ketiga di atas, bahwa bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu memang memperhatikan secara detail terkait dengan karakteristik, terkait dengan gaya belajar peserta didik, sehingga kita bisa kemudian mendapatkan tujuan pembelajaran itu dengan gaya belajar yang disesuaikan dengan modul pembelajaran kita berikan yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik itu sendiri. Contohnya tadi, siswa yang gemar bercerita, tugas yang diberikan adalah bagaimana mereka membuat teks bernegosiasi dalam bentuk jual beli. Yang terakhir di sini, untuk kelompok peserta didik yang kinestetik bisa melakukan pementasan drama prosesi lamaran dalam bernegosiasi untuk uang mahar. Ini juga merupakan memiliki keterkaitan dengan apa yang ketiga tadi, bahwa bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik itu dikelompokkan, lalu mereka mendapatkan tugas untuk melakukan sebuah pementasan drama ataupun jenis lainnya seperti prosesi lamaran dalam hal bernegosiasi uang mahar, seperti itu. Poin keempat, yakni mengkondisikan lingkungan belajar. Jadi dalam pengkondisian lingkungan belajar, di sini ada 3 poin. Yang pertama itu mengubah tata letak ruang kelas secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan aktivitas pembelajaran. Ruang kelas juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Ruang kelas yang nyaman, ruang kelas yang bersih, ruang kelas yang tenang pasti akan membuat peserta didik itu nyaman dalam proses pembelajaran. Makanya fleksibilitas terhadap konsep ruang kelas itu perlu disesuaikan untuk menunjang efektivitas pembelajaran yang akan berlangsung dalam ruangan itu sendiri. Karena ruang kelas itu sangat berpengaruh, seperti itu. Ketika ruangannya panas, ketika ruangannya ribu, ketika ruangannya kotor, ketika ruangannya tidak nyaman, maka yakin dan percaya peserta didik akan kesulitan untuk menerima materi yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya, yakni memanfaatkan lingkungan sekolah untuk memfasilitasi pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, kantin, dan fasilitas lainnya. Jadi kita kembali kepada konsep
sekolah bahwa konsep pembelajaran itu tidak hanya berfokus di ruangan saja, tapi semua fasilitas yang ada di sekolah maupun luar sekolah bisa dijadikan sebagai alat untuk, sebagai sarana untuk memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran, seperti itu. Jadi ketika kita melihat peserta didik bosan dalam ruangan, maka kita bisa pindah ke perpustakaan, kita bisa pindah ke laboratorium, kita bisa pindah ke kantin dan fasilitas lainnya yang bisa membuat peserta didik ini nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang terakhir di sini yakni menyepakati aturan bersama peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi untuk mengkondisikan lingkungan belajar, kita juga perlu melakukan kesepakatan, menyepakati aturan antara guru dengan peserta didik, bisa membuat keyakinan kelas yang di dalamnya peserta didik aktif untuk memberikan masukan terkait dengan keyakinan kelas atau biasa disebut dengan aturan kelas, untuk menyuarakan sendiri aturan kelas apa yang perlu diterapkan, seperti itu. Jadi guru tidak terlalu banyak terlibat, tetapi ia lebih banyak aktif untuk memberikan masukan hal-hal apa yang perlu ditaati bersama untuk menanamkan hal-hal positif bagi peserta didik. Contohnya, tidak mengganggu temannya ketika sedang belajar, menghargai temannya yang lain, kemudian masuk sebelum kemudian guru datang, sambil menunggu guru di dalam ruangan, dan membersihkan sebelum proses pembelajaran dimulai, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyontek. Itu semua merupakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang bisa membangun sikap positif bagi peserta didik. Jadi ini sangat penting untuk bisa membangun nuansa-nuansa positif di dalam ruangan.